Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian dari buku Muamalat Kontemporer, ya, atau Harta Haram Muamalat Kontemporer, karya dari Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi MA hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit, ya, hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah transportasi online, ya, tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah transportasi online. Silakan dibuka bukunya halaman 289. Ya, halaman 289. Naam, dibaca bukunya. Berkata penulis Hafizahullah Ta'ala, transportasi menggunakan aplikasi online. Di media awal tahun 2016 terjadi demo besar-besaran. Para pengemudi angkutan umum meminta pemerintah menerbitkan angkutan pribadi roda 4 ataupun 2 yang digunakan untuk menerima jasa transportasi umum. Hal ini disebabkan turunnya pendapatan transportasi umum roda 2 dan 4 yang selama ini telah beroperasi, karena strategi bisnis yang diterapkan oleh transportasi beraplikasi ini menjaring nasabah dengan membuat potongan harga lebih dari 30% di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, dan dari harga normal kendaraan umum roda 2 selama beberapa bulan. Pada saat kemunculannya di tahun 2015, di mana kekurangan selisih antara harga promo dan harga normal ditutupi oleh perusahaan pemilik aplikasi dengan membayarkan kekurangan ongkos tersebut kepada pengemudi yang bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi pemesan. Hal ini sangat menarik minat para calon penumpang karena harga di bawah normal, dan pemesan armada pun mudah dilakukan melalui aplikasi IT. Dari tinjauan fikih muamalat bahwa akar permasalahan ini merujuk kepada hukum harga pasar dibolehkan atau tidak pada kondisi dan jenis jasa tertentu, seperti jasa transportasi umum yang berkaitan dengan hajat orangnya, yang bila tidak diambil kebijakan oleh pemerintah untuk penetapan harganya, dikhawatirkan para penjual jasa akan menzalimi rakyat banyak. Maka sebagian para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali membolehkan kebijakan ini demi menjaga kestabilan sosial masyarakat dan mewujudkan keadilan. Nah, cukup. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang transportasi bisa menggunakan via online, ya ikhwah.
Dan kadang-kadang ikhwah, antara jasa transportasi yang menggunakan aplikasi online dengan yang tidak menggunakan aplikasi itu ada selisih harga. Ya, ada selisih harga. Karena ikhwah, jikalau transportasi yang tidak menggunakan aplikasi online, biasanya ikhwah dia harganya lebih mahal daripada yang online. Ya, contohnya ikhwah, ketika antum naik ojek ataupun taksi yang non online, yang tidak menggunakan aplikasi online, antara sini ikhwah sama Bandara Abdurrahman Saleh, dan antara menggunakan aplikasi via online sini sama Bandara Abdurrahman Saleh, kira-kira dari segi tarif itu sama atau relatif berbeda ikhwah? Beda. Lebih murah mana? Yang online atau yang tidak online? Hah? Beda-beda ya. Nah, tapi ikhwah kadang-kadang ketika menggunakan aplikasi online itu biasanya ada semacam diskon ya, atau ada semacam promo, dan harganya itu lebih jauh murah daripada taksi yang tidak menggunakan aplikasi online. Sehingga ikhwah, gara-gara harganya itu jauh berbeda, maka bisa menimbulkan semacam perselisihan antara driver yang online sama yang tidak online. Maka hukumnya ikhwah, pemerintah bisa menerapkan semacam tarif standar. Ya, hukumnya pemerintah bisa menggunakan tarif standar, dan ini ikhwah bisa mengurangi perselisihan antara taksi online dan juga non online. Maka harga standar ini dibolehkan oleh para ulama jikalau harganya itu ditetapkan oleh pemerintah dan tidak sampai menzalimi masyarakat banyak. Sebagaimana ikhwah pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, dan juga Hanbali, mereka membolehkan tarif yang dipatok oleh pemerintah. Jadi kebanyakan ulama itu membolehkan jikalau yang memberikan tarif itu adalah di pihak pemerintah. Akan tetapi ikhwah, kadang-kadang ada suatu momen ataupun kesempatan pihak aplikasi online mereka memberikan diskon kepada pengguna jasa. Ya, dan diskonnya ikhwah bisa sampai 35% dari harga normalnya atau dari harga pasarannya. Maka di sini apakah ikhwah hukumnya dibolehkan seseorang ketika menjual jasa ataupun barang itu di bawah standar harga pasar? Ya, contohnya kalau harga pasarannya ikhwah itu 100.000, namun ketika dijual barangnya di bawah harga pasar, dijual seharga 75.000, maka di sini para ulama menjelaskan hukumnya, apakah dibolehkan dan apakah dilarang oleh syariat. Silakan dibaca. Setelah mengetahui hukum penetapan harga barang oleh pemerintah, akan dijelaskan hukum memberi diskon harga barang. Hukum diskon berkaitan erat dengan permasalahan klasik yang dibahas oleh ulama tentang hukum menjual barang di bawah harga pasar. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar. Ini pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat ini berpegang kepada akar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati Habib bin Abi Baltoah radhiyallahu anhu yang sedang menjual anggur kering di pasar. Maka Umar berkata kepadanya, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Hadis riwayat Malik. Dalil ini tidak kuat karena dalam riwayat Baihaqi, Umar radhiyallahu anhu rujuk sebabnya.
dan mendatangi Hatib di rumahnya seraya berkata, itu bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka jualah sekehendakmu dan sesukamu. Nah, kemudian ikhwah, para ulama beda pendapat tentang hukum orang yang menjual jasa ataupun barang di bawah harga pasar. Ya, di bawah harga pasar. Pendapatnya pertama mengatakan ikhwah, hukumnya itu tidak dibolehkan ketika menjual barang ataupun jasa di bawah harga pasar. Ya, ini yang pertama ikhwah, pendapat dari ulama mazhab Maliki. Ya, mazhab Maliki ikhwah berpendapat hukumnya tidak boleh. Ini jikalau dia menjual barang ataupun jasa di bawah harga pasar. Contohnya ikhwah, antum menjual barang yang pasarannya tadi berapa? 100.000. Biasanya ikhwah, antum kasih harga dengan harga yang murah. Tujuannya apa? Agar dagangannya cepat habis atau agar laris. Dan harga pasarannya 100.000 dan antum memberikan diskon, antum harganya turunkan menjadi 50.000. Otomatis ini harganya jauh di harga pasar. Maka pendapatnya pertama, sebagaimana pendapatnya mazhab Maliki, hukumnya tidak dibolehkan. Ya, itu nggak boleh ikhwah. Dan pendapatnya pertama ini berlandaskan dari suatu asar dari sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Umar bin Khattab beliau melewati Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhuma yang sedang menjual anggur kering di pasar. Ya. Dan pada waktu itu ikhwah, Hatib itu menjual anggurnya di bawah harga pasaran. Ya, di bawah harga pasaran. Maka Umar mengatakan kepada Hatib, naikkan harganya atau silahkan meninggalkan pasar. Nah ini pendapatnya Imam Malik ataupun mazhab Maliki, bahwasanya menjual barang di bawah harga pasaran itu nggak boleh. Kenapa? Karena Umar mengatakan kepada Hatib, dan beliau ketika itu menjual barang di bawah harga pasar, naikkan harganya. Maknanya apa ya? Naikkan harganya, disuruh untuk menaikkan harga sebagaimana harga pasaran. Kalau harganya pasarannya itu sebesar 100.000, maka kalau bisa dijual 100.000, ya, tidak kurang dari itu. Jikalau harga pasarannya sebesar 100.000. Akan tetapi ikhwah, pendapatnya pertama ini menggunakan dalil dari asar Umar itu kurang kuat. Ya, kurang kuat. Kenapa kurang kuat? Dikarenakan Umar setelah itu mengatakan kepada Hatib, ini bukanlah keputusan dan perintahku. Aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada penduduk negeri, maka juallah sekehendakmu dan sesukamu. Jadi perkataan Umar yang pertama itu hukumnya apa ikhwah? Tidak mengikat. Karena oleh Umar, ya, perkataan yang kedua itu merevisi atau menjelaskan maksud dari perkataan yang pertama. Jadi ini pendapatnya kurang kuat dikarenakan Umar merevisi dengan perkataan beliau, juallah sekehendakmu dan sesukamu. Maknanya apa? Boleh kamu jual di bawah harga ataupun boleh kamu jual di harga pasaran. Ini landasan yang digunakan pendapatnya pertama, tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar. Kemudian yang kedua dalilnya, di antara dalil pendapat ini juga bahwa diskon yang diberikan sebagian
Dalil ini juga tidak kuat karena sekalipun diskon ini menyebabkan kemudharatan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon mengangkat kemudharatan bagi para pembeli yang mereka adalah masyarakat umum. Dalam kaidah fikih dinyatakan, yang artinya kemudharatan untuk suatu kelompok ditanggung demi mengangkatkan kemudharatan bagi khalayak ramai. Nah, kemudian ikhwah, pendapatnya pertama juga berlandaskan bahwasanya diskon yang diberikan sebagian pedagang dapat memberikan kemudaratan kepada para pedagang yang lainnya. Ya, contohnya ikhwah, pedagang pertama dia menjual harga barangnya di bawah harga pasaran, sehingga jikalau harganya lebih murah, otomatis ini bisa memudaratkan pedagang yang lainnya. Kenapa bisa memudaratkan? Karena pembeli cenderung membeli barang dari penjual yang harganya lebih murah. Otomatis jikalau harganya itu dimurahkan, maka bisa membuat pedagang lain dagangannya tidak laku. Nah ini yang contohnya ikhwah, ada penjual barang yang pertama menjual barangnya seharga 100.000 dan yang kedua menjualnya seharga 50.000. Barangnya sama, beda harga. Kira-kira antum milih membeli dari penjual yang mana ikhwah? Yang harganya 100 atau yang harganya 50? 50. Semuanya sepakat, ya. Sehingga jikalau antum semuanya ikhwah membeli barang dari pedagang yang memberikan diskon yaitu 50.000, otomatis dagangan dari penjual yang menjual seharga 100.000 itu tidak laku. Nah itu. Dan ini bisa memudaratkan pedagang lainnya. Ini alasan kedua kenapa mazhab Maliki mengharamkan menjual barang di bawah harga pasar. Akan tetapi ikhwah, apakah pendapat ini kuat? Apakah pendapat ini kuat ikhwah? Nah, jadi pendapat ini ikhwah ada titik lemahnya. Kenapa? Dikarenakan ikhwah, diskon yang menyebabkan kemudaratan bagi para pedagang yang lain, akan tetapi diskon ini memberikan kemaslahatan pada masyarakat umum. Nah itu jadi mudarat bagi pedagang lain, tapi maslahat bagi pembeli. Kira-kira pembelinya ikhwah kalau harganya murah, ada diskon, dia bahagia atau makin susah hidupnya? Bahagia, ya kan? Sehingga jikalau kemudaratannya itu hanya menimpa pedagang, dan biasanya ikhwah pedagang itu jumlahnya banyak atau sedikit dibandingkan konsumen? Lebih sedikit daripada konsumen. Sehingga jikalau kemudaratan ini dirasakan oleh segelintir orang, padahal konsumen yang sangat banyak merasakan kemaslahatannya, maka hukumnya lebih diutamakan masyarakat daripada pedagang yang sedikit. Ini bantahan dari landasan yang kedua. Dan dalam kaidah fikih dinyatakan yutahammal ad-dararul al-khasu lidafa'id darari al-'am. Kemudaratan untuk suatu kelompok kecil ditanggung demi mengangkat kemudaratan bagi khalayak ramai. Maknanya apa ikhwah? Hajahnya orang yang banyak lebih diutamakan daripada hajahnya segelintir orang. Ya. Jadi kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan segelintir orang. Jadi ini tanggapan dari landasan yang kedua yang digunakan oleh pendapat yang pertama. Ya, ini kenapa
Pendapat pertama mengatakan hukumnya tidak boleh. Jadi beralasan dengan dua landasan. Yang pertama dari asar sahabat yang mulia itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan yang kedua ikhwah dengan alasan bisa memudaratkan kepada pedagang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, silakan dibaca. Dapat yang kedua, boleh menjual barang dan jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ini merupakan pendapat mayoritas para ulama mazhab. Dalil dari pendapat ini yaitu sabda Nabi SAW diriwayatkan dari Imam Bukhari yang artinya Allah merahmati seseorang yang menjual, membeli dan membayar utang dengan hati yang murah. Dan penjual barang atau jasa yang menurunkan harga barangnya berarti penjual yang dirahmati Allah. Juga dari pendapat ini bahwa harga barang merupakan hak para pemilik barang. Maka seorang penjual berhak menjual barang dengan harga yang dikehendakinya selama ia ridho. Nah, sedangkan ikhwah, pendapat yang kedua mengatakan hukumnya boleh menjual barang atau jasa di bawah harga pasar selagi tujuan pedagang tersebut bukan untuk menghancurkan pedagang lainnya. Ya, ini pendapatnya ikhwah jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Ini dibolehkan. Contohnya ikhwah, antum punya suatu barang dan barangnya berlimpah. Dan antum niatannya ikhwah ingin cuci gudang. Sehingga agar barangnya cepat habis, antum jual dengan harga yang murah di bawah harga pasaran. Maka jikalau kita mendapatkan pendapat yang kedua dan kita mengamalkan pendapat yang kedua, maka hukumnya itu dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Apa landasannya? Landasannya itu adalah sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Allah merahmati seseorang yang menjual, ya, wa idzastara, dan juga membeli, wa idzaqtada, dan membayar hutang dengan hati yang murah. Ya, dengan hati yang murah. Maknanya apa ikhwah? Jadi kalau ada pedagang dia menjual barangnya dengan harga yang murah, dengan harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat, maka maknanya dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil pendapat yang kedua, hukumnya boleh. Kenapa ikhwah Allah merahmati? Dikarenakan jika penjual dia menjual barangnya dengan harga yang murah, itu sama saja dia membantu masyarakat yang tidak mampu membeli barang dengan harga yang mahal. Sehingga jikalau dia niatannya membantu masyarakat dengan harga yang murah, maka dia insya Allah mendapatkan rahmatnya Allah. Ini pendapat yang kedua ikhwah. Jadi mengatakan dibolehkan. Kira-kira ikhwah, antum milih yang mana ikhwah? Pendapat yang pertama tidak boleh atau pendapat yang kedua dibolehkan? Hah? Boleh atau nggak boleh ikhwah? Boleh. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama ataupun dari mayoritas ulama, dibolehkan. Ya. Tapi ikhwah dengan syarat. Apa syaratnya? Ini sebagaimana ikhwah yang dikuatkan oleh sang penulis buku ini. Dibolehkan ikhwah dengan syarat jikalau tujuannya untuk membantu konsumen dan tujuannya tidak untuk berniat menghancurkan penjual barang lainnya. Itu syaratnya ikhwah. Yang pertama membantu konsumen, yang kedua tidak menghancurkan penjual lainnya.
Bagaimana contohnya niatannya menghancurkan penjual lainnya? Contohnya, saya menjual barang yaitu air ya, 1 dus harganya 20.000. Kira-kira murah atau mahal ya, kawan? Standar ya, wis tak kasih diskon, diskonnya 50%. Jadi berapa? 10.000. Murah ya, murah. Kemudian tetangga saya ya, dia menjual air yang sama, 1 dus, harganya 20.000 ya. Maka jika ikhwah niatan anak itu memurahkan harga, tujuannya agar konsumen dia tidak terbebani dengan harga yang mahal, itu boleh. Jika konsumen tidak membebani harga yang mahal. Dan juga dibolehkan ikhwah, jikalau tujuan saya tidak menghancurkan dagangan tetangga saya. Ya. Jadi kalau tujuannya menghancurkan dagangan tetangganya agar tokonya tutup atau agar dia rugi, maka hukumnya itu tidak dibolehkan. Jadi ini tergantung dari niat yang memberikan diskon atau tergantung dari niat yang memberikan harga yang murah. Jadi tujuannya nggak boleh tujuannya untuk menghancurkan dagangan orang lain. Lebih-lebih ikhwah, tujuannya itu apa ikhwah? Siasat yang bisa merusak harga pasar. Contohnya, ya, saya menjual barang dengan harga 20.000. Samping saya menjual barang dengan harga 20.000, sama harganya. Kemudian saya turunkan harganya menjadi 10.000 dan para pembeli ataupun konsumen semuanya menuju ke toko saya. Dan toko sebelah gara-gara dia itu rugi karena salah saingan harga, akhirnya dia tutup. Maka setelah dia tutup, saya naikkan harga yang awalnya 10.000 menjadi 30.000. Baru ini namanya siasat busuk. Ini enggak dibolehkan jikalau dia benar-benar pedagang muslim. Awalnya menurunkan harga barang, dan ketika barangnya banyak yang dibeli oleh konsumen dan toko lainnya tutup, dia menaikkan harganya. Ini yang tidak dibolehkan. Ya, jadi para ulama itu membolehkan, namun dengan syarat. Silakan dibaca. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pendapat kedua adalah pendapat yang terkuat dalam masalah ini, yaitu boleh memberikan diskon harga kepada para pembeli jasa selagi tujuan penjual barang dan jasa bukan untuk menghancurkan penjual barang dan jasa lainnya. Karena hukum asal jual beli adalah boleh. Namun jika potongan harga yang diberikan oleh angkutan umum beraplikasi IT, tujuannya adalah untuk menghancurkan para pesaingnya. Kemudian saat para pesaingnya telah hancur, dia menaikkan kembali harga jasanya, maka ini haram hukumnya. Hal ini diharamkan karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Naam. Jadi ikhwah, pendapat yang kedua itu membolehkan dengan syarat, yaitu pertama memberikan kemaslahatan kepada konsumen, yang kedua jikalau tujuannya tidak untuk menghancurkan penjual barang lainnya. Ini boleh ya, sehingga ikhwah, jikalau niatannya itu bagus, hanya bantu konsumen, tidak ada niatan menghancurkan jualan dagangan tetangganya, maka hukumnya itu dibolehkan. Tapi kalau sebaliknya ikhwah, tujuannya untuk menghancurkan penjual lainnya agar mereka bangkrut, kemudian dia naikkan harganya, baru ini diharamkan oleh syariat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik
permulaan ataupun balasan. Jadi intinya ikhwah, tidak boleh memudaratkan orang lain. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih dari pendapat yang pertama. Nah, insya Allah bisa dipahami ikhwah ya, insya Allah. Sekarang kita masuk ikhwah ke tema yang baru yang sering antum lakukan ketika antum membutuhkan ojek online, yaitu hukum GoPay. Ya, hukum GoPay. Kira-kira ikhwah antum punya nggak ikhwah GoPay? Loh, ada apa enggak? Jujur ya ikhwah, ada apa enggak? Ada ya, ada yang punya dan ada yang enggak punya. Nah, bagaimana ikhwah hukumnya? Kita menggunakan aplikasi GoPay. Apakah dibolehkan oleh syariat dan apakah diharamkan oleh syariat? Dan antum ikhwah dulu ketika menggunakan aplikasi GoPay itu karena antum sudah yakin hukumnya halal atau karena ingin mendapat kemudahan. Berarti antum belum tahu hukumnya. Nah itu. Dan itu nggak dibolehkan ya ikhwah. Kalau kita beraktivitas atau melakukan suatu perbuatan harus tahu hukumnya dulu baru kita melakukannya. Ya. Jadi ilmunya dulu baru amal perbuatannya. Ya, sekarang kita ikhwah membahas tentang GoPay, ya, yaitu aplikasi yang banyak digunakan ketika seseorang menggunakan transportasi online, ya. Namanya GoPay. Silakan dibaca Mas Lulut. GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek. Ketika jasa Gojek digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan. Untuk mengisi saldo GoPay dapat dilakukan langsung dari Bank Mandiri, Bank BRI, dan BCA melalui ATM, Internet Banking, dan Mobile Banking. Nah, GoPay adalah dompet virtual untuk menyimpan Gojek kredit yang bisa digunakan untuk membayar transaksi di dalam aplikasi Gojek. Ketika jasa Gojek digunakan, maka saldo GoPay akan berkurang sesuai dengan biaya real jasa yang telah digunakan. Nah ikhwah, saya jujur ikhwah ya, saya nggak punya aplikasi GoPay ikhwah. Dan saya selama ini tidak pernah yang namanya menggunakan aplikasi Gojek ikhwah. Ya, karena nggak pernah sama sekali, walaupun hanya 1 kali saja, nggak pernah. Ya, bukannya saya ikhwah mengharamkan ataupun apa, bukan ikhwah. Karena saya lebih suka itu pribadi. Jadi ketika ada suatu kebutuhan, saya lakukan sendiri. Ya, kecuali jikalau benar-benar membutuhkan ataupun dalam situasi mendesak. Nah ini ikhwah. Dan biasanya ikhwah, orang menggunakan GoPay itu gimana ikhwah mekanismenya? Gimana dia? Dia semacam kayak isi pulsa gitu ya. Jadi dia tuh beli isian di counter, kemudian dia mendapatkan semacam kayak istilahnya nominal sesuai dengan harga uang yang dia bayarkan gitu ya. Kemudian jika dia menggunakan jasa Gojek online, maka otomatis GoPay ini akan berkurang sesuai dengan tarif Gojeknya gitu ya Pak ya. Nah, dan apakah ikhwah ini dibolehkan? Maka kita baca penjelasan dari para asatidzah dan juga dari para ulama. Silakan dibaca Mas Lulut. Bagi fikih deposit uang di GoPay. Sebelum menjelaskan hukum boleh atau tidaknya halal haramnya transaksi GoPay, perlu dijelaskan hakikat deposit uang di GoPay menurut tinjauan fikih. Allahu a'lam, menurut hemat penulis, deposit ini dapat disamakan hukumnya dengan transaksi titip uang pada toko sembako yang dekat dari rumah dengan tujuan dapat diambil barang
setiap dibutuhkan, dan pada saat itu pembayaran harga barang dapat didebet langsung dari saldo uang yang dititipkan. Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi, wafat tahun 1836 Masehi, memasukkan kasus ini ke dalam salah satu bentuk ba'i istidrar. Istijrar. Ia berkata, yang artinya, bila seseorang menyerahkan sejumlah uang kepada penjual, setiap harinya dia mengambil barang sebanyak 5 item, dan pada saat menyerahkan uang, dia tidak mengatakan, saya beli darimu 5 item setiap harinya. Aku berkata, hukumnya boleh jika harga 5 item tersebut telah jelas sebelumnya, seperti roti dan daging. Nah, cukup. Jadi ikhwah, dalam hukum syariat, sang penulis kitab beliau menyamakan antara GoPay dengan transaksi nitip uang di sebuah toko. Ya, contohnya ikhwah seperti apa? Saya nitip uang ke tokonya Mas Lutfi. Ya, nitip uang ke tokonya Mas Lutfi sejumlah mungkin 1 juta rupiah. Kemudian ketika saya ingin membutuhkan barang-barang di tokonya Mas Lutfi, langsung saya mengambil barangnya, dan nanti untuk harganya Mas Lutfi mengambil dari uang yang saya titipkan. Nah, itu maknanya ikhwah. Ya, jikalau ikhwah harganya ketika saya ambil itu jelas, contohnya harganya per item itu sebesar 10.000, dan ketika saya membawa barang-barang ini dari tokonya Mas Lutfi dan harganya sudah dijelaskan, maka hukumnya ikhwah itu dibolehkan. Ini sebagaimana ikhwah pendapatnya dari Syekh Ibnu Abidin, itu dibolehkan jikalau ikhwah harganya itu sudah jelas, ya, harganya jelas. Contohnya saya beli 5 barang, masing-masing barang harganya berapa tadi ikhwah? 10.000, totalnya berapa? 50.000. Maka uang yang diperoleh dari sang penjual itu diambil dari uang yang saya titipkan kepada penjual. Tadi saya titip 1 juta, kemudian ketika saya ambil barang seharga 50.000, maka sang penjual ngambil uangnya dari uang yang saya titipkan. Kira-kira ikhwah, antum pernah seperti itu ikhwah? Di toko ikhwah? Atau kebalikannya? Bon dulu, uangnya di belakangnya. Ya, kebalikannya ya. Ya, kalau bisa ikhwah, mungkin ada uang ada barang. Kalau bisa, ya. Nah, ini jika harganya barangnya jelas, maka hukumnya itu dibolehkan. Nah, kemudian adapun jika harganya tidak diketahui pada saat mengambil barang, maka akad jual belinya tidak sah karena harga pada saat transaksi tidak jelas. Maka apabila barang telah digunakan oleh pihak penitip uang dan sungguh penjual telah menyerahkannya dengan ridho dan dengan tujuan mendapatkan uang, maka sesungguhnya akad jual beli belum terjadi. Walaupun niat kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli, hal ini dikarenakan akad jual beli tidak sah dengan niat saja. Maka sesungguhnya yang terjadi hampir serupa dengan akad qard, di mana penitip uang menitipkan uangnya dan penjual meminjamkan barangnya, yang dia menjamin uang atau barang dengan semisalnya atau senilainya. Nah, kemudian ikhwah, jikalau harga barangnya itu tidak diketahui, ya, jadi dia itu ngambil barang tapi harganya nggak dicantumkan, maka ketika barangnya harganya nggak diketahui, maka hukumnya ini tidak sah akad jual belinya, nggak sah. Kenapa? Karena yang namanya jual beli, harga barang harus diketahui. Jikalau harga barangnya itu masih majhul, masih belum diketahui, maka akad jual belinya itu tidak sah. Dan ketika sang penjual memberikan barangnya tapi nggak menyebutkan harganya, maka ikhwah ini seperti transaksi qard alias titip
menitip. Titip menitip. Saya titipkan uang kepada sang penjual dan penjual nitipkan barang kepada saya. Kenapa ikhwah? Karena suatu akad jual beli tidak sah jikalau hanya sekedar niat. Harus ada akadnya. Sehingga jikalau barangnya itu tidak jelas harganya, maka ini akadnya berubah. Bukan lagi jual beli, tapi saling titip menitip. Saya titip uang kepada sang penjual, penjual titip barang kepada saya. Itu maksudnya ikhwah. Sekarang kita masuk ke hukum GoPay. Apakah ini termasuk titip menitip ataukah pinjam meminjam? Akan kita jelaskan setelah azan dikumandangkan. Silakan azan dulu.
Nah, ikhwah, sekarang kita lanjutkan ikhwah hukum GoPay. Apakah dibolehkan dan ataukah dilarang oleh syariat? Silakan dibaca bukunya. Berdasarkan takyid yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan qard, maka dalam kasus GoPay bahwa khusus pengguna jasa Gojek yang membayar jasa dengan GoPay mendapat potongan harga, maka ini adalah manfaat yang diberikan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba. Nah, sehingga ikhwah, sang penulis buku ini, jikalau ada seorang konsumen, dia menitipkan uangnya kepada sang yang akan digunakan jasanya, maka dalam akad ini itu adalah pinjam meminjam. Contohnya, antum membeli saldo GoPay, maka maknanya antum meminjamkan uangnya kepada pihak yang nanti memberikan jasa, ya kan, meminjamkan uang kepada yang akan dia memberikan jasa. Sehingga jikalau sang pemberi jasa dia memberikan diskon ataupun keuntungan kepada antum, maka ini maknanya sudah termasuk riba. Ini pendapat dari penulis buku ini. Kenapa ikhwah? Karena kaidahnya itu adalah kullu qardin jarra fihi manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di dalamnya ada keuntungan, maka ini termasuk kategori riba. Contohnya, ana minjamkan uang kepada antum, tapi syaratnya saya boleh menggunakan motornya antum. Jika saya memberikan pinjaman kepada antum dengan timbal balik saya boleh menggunakan motor antum, maka manfaat yang saya peroleh itu adalah riba. Jadi kalau pinjam meminjam, nggak ada yang namanya menggunakan barang orang yang meminjam, itu nggak boleh. Karena itu termasuk riba. Termasuk apa ikhwah? Termasuk diskon. Jikalau saya meminjamkan uang kepada antum dan antum memberikan diskon kepada saya, maka hukumnya diskon yang diberikan dari yang memberikan jasa itu termasuk riba. Ini pendapat dari sang penulis buku. Karena akadnya itu ikhwah adalah pinjam meminjam. Dan antara yang minjamkan uang, jikalau mendapatkan manfaat dari orang yang dipinjami, maka manfaatnya itu merupakan riba. Bisa dipahami ikhwah? Bisa dipahami ikhwah? Insya Allah ya. Kalau yang punya GoPay tetap dihabiskan atau ditutup GoPay-nya? Eman ya. Nah, tapi ikhwah, ini para asatidzah beda pendapat ya. Jadi asatidzah beda pendapat. Jikalau pendapat penyusun buku ini mengatakan apa ikhwah? Riba. Kenapa? Karena GoPay itu akadnya bukan jual beli tapi apa ikhwah? Pinjam meminjam. Antum punya uang, antum pinjamkan kepada yang punya aplikasi. Kemudian yang punya aplikasi nanti akan memberikan jasa dari uang yang antum pinjamkan. Jikalau ada diskon, maka diskonnya termasuk riba. Kenapa? Karena antum yang nitipkan uang dapat keuntungan dari yang pinjam uang. Ini pendapat dari penyusun buku ini, termasuk perkara riba. Akan tetapi ikhwah, para asatidzah yang lainnya berbeda pendapat. Kalau asatidzah yang lainnya mengatakan ini enggak riba. Kenapa enggak riba? Karena akadnya bukan pinjam meminjam, akan tetapi akadnya apa ikhwah? Wadi'ah alias nitip uang. Lah itu. Nitip uang. Contohnya, saya kasihkan, saya nitip antum uang sebesar 1 juta, ya kan? Ya. Kemudian jenengan punya barang, saya ambil barangnya.
Kemudian agar antum ya membuat saya bahagia, antum kasih saya diskon. Ya, maka diskonnya ini bagi pendapat yang kedua bukan riba. Kenapa? Akarnya bukan utang piutang, tapi apa ikhwah? Nitip barang. Sehingga gara-gara para asatidzah beda memahami akad ini, maka berbeda juga hukumnya. Bagi yang memahami ini hutang piutang, hukumnya riba. Tapi jika yang memahami ini merupakan nitip uang, maka maknanya ini tidak riba. Sehingga ikhwah, jika para asatidzah beda pendapat, maka saya tidak mengharuskan atau mewajibkan antum milih pendapat saya, enggak harus. Bebas antum pilih yang pendapat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.